3 orang dalam satu keluarga ditemukan tewas mengenaskan dengan jasad bersimbah darah di dalam rumahnya di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kamis lalu. Anak bungsu keluarga itu selamat meski mengalami luka berat. Apakah keluarga ini dirampok atau ada motif lain yang menyebabkan terjadinya pembunuhan keji ini? Saksikan berkas besar kisah di balik pembunuhan satu keluarga di Kediri. Kamis 5 Desember, warga di Dusun Gondang Legi, Desa Pandan Toyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, geger dengan kejadian berdarah menimpa tetangga mereka. Semula, tak seorang pun sadar adanya kejadian mengerikan itu. Anaknya kan 2, masih sekolah semua. Hanya waktu ulangan, anak itu kok tidak masuk. Nah, gurunya lalu mencari ke sini. Nah, tiba-tiba guru itu tahu kok ada tangan dijepit dengan pintu. Padahal pintunya terkunci, ada darahnya. Nah, baru itu gurunya lalu itu semua cari tangga-tangga itu suruh ke sini, dan bukti. Saat para tetangga meng-cross-check temuan itu dengan mendatangi rumah pasangan suami istri Agus Komarudin dan Kristina, yang mereka dapati Agus dan Kristina tergeletak berlumuran darah tak bernyawa lagi di lantai dapur rumah korban. Warga pun segera mengontak polisi. Yang memilukan, saat polisi datang menyelidiki peristiwa ini, diketahui pula putra sulung pasutri ini, Christian Agusta Wiratmaja Putra, pelajar SMP yang masih berusia 12 tahun, juga terbaring tak bernyawa di ruang keluarga. Hanya satu korban yang selamat dari dugaan pembunuhan satu keluarga itu, anak bungsu pasangan Agus dan Christina yang masih berusia 8 tahun yang langsung dilarikan ke rumah sakit Kamis siang. Polisi seketika menggelar olah tempat kejadian perkara dan langsung memagari sekitar rumah korban dengan garis polisi, mencegah yang tak berwenang masuk ke area TKP. Analisis sementara aparat kepolisian, ketiga korban diduga jadi korban perampokan. Saya beserta tim gabungan melakukan olah TKP dan cek TKP. Kejadian meninggalnya satu keluarga yang menurut dari keterangan beberapa saksi dan hasil olah TKP ini merupakan kejadian 365 yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Tadi juga saya sempat ke Rumah Sakit Bayangkara untuk melihat kondisi salah satu korban yang masih selamat dan alhamdulillah korban saat ini kondisinya stabil, namun demikian masih memerlukan observasi dari tim dokter supaya keadaannya lebih sehat lagi. Demikian. Untuk kondisi korban yang meninggal, luka pada mana saja, Dan? Kita masih belum bisa memberikan keterangan yang fix karena nanti jam 6 malam akan dilakukan otopsi. Dugaannya para korban mengalami kekerasan fisik, pukulan benda tumpul. Aparat gabungan Polres Kediri tengah melakukan penyelidikan guna mengidentifikasi pelaku pembunuhan. Melihat tak adanya bagian rumah yang dirusak, kuat dugaan pelaku mengenal baik korbannya. Dalam peristiwa berdarah ini, mobil korban tidak ditemukan. Polisi juga belum bisa memastikan barang apa saja yang hilang karena butuh kesaksian anggota keluarga yang selamat yang juga terluka berat akibat peristiwa ini dan masih dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Kediri. Jumat pagi, ketiga korban, pasutri yang keduanya adalah guru SD, Agus Komarudin dan Kristina, serta putra sulungnya, Christian Agusta Wiratmaja Putra, disemayamkan di Gereja Kristen Jawi Wetan, GKJW, Pepantan, di Desa Pandan Toyo, Ngancar, Kediri, Jawa Timur. Kepergian ketiganya menorehkan duka mendalam bagi keluarga, kerabat, maupun teman dan tetangga. Mereka berkumpul di gereja, dipimpin seorang pendeta, melantunkan doa, agar bapak, ibu, dan anak yang menjadi korban diterima di sisinya.
Selanjutnya mereka mengantar kepergian ketiga jenazah ke pemakaman umum Desa Pandantoyo, Ngancar, Kabupaten Kediri. Tak hanya orang dewasa, teman-teman anak korban juga ikut mengantar ke pemakaman. Ketiga jenazah ini dikuburkan dalam satu liang lahat. Jenazah anak korban diapit peti jenazah ibu dan bapaknya. Dalam ingatan rekan Agus sesama pengajar, korban dikenal pendiam, baik dan tidak punya musuh. Berpulangnya Agus dengan cara yang tragis tentu saja membuat rekan-rekannya sesama pengajar sedih dan syok. Dia itu orangnya pendiam tapi baik. Pendiam. Selama kesehariannya Pak mungkin mengajar berapa tahun? Mengajar dari 2010 sampai sekarang. Kalau kesan bagi guru, teman-teman guru sendiri seperti apa Pak? Ya hubungannya nggak ya seperti biasa, nggak ada gelagat yang mencurigakan, ya nggak ada. Seperti biasa waktu pamit mau ke PKD hari Rabu gitu. Kaget nggak Pak untuk kejadian ini Pak dengan? Ya shock ya. Sampai shock. Terus saya pertama ke rumahnya itu nggak nyangka kalau dianya sudah nggak ada. Bapak, ibu, dan anak ini dibaringkan bersisian dan beristirahat untuk selama-lamanya. Namun apakah keadilan akan segera mereka dapatkan dan kejahatan atas mereka bisa terungkap? Pertanyaan ini langsung terjawab karena aparat Polres Kediri menyelesaikan pekerjaan rumahnya dengan cepat. Kurang dari 1 kali 24 jam, terduga pelaku pembunuhan 3 orang dalam satu keluarga ini akhirnya bisa dibekuk di tempat persembunyiannya di kawasan Lamongan, Jawa Timur. Yang amat mengejutkan, terduga pelaku yang juga seorang residivis ternyata tak lain dan tak bukan adalah adik kandung dari Kristina, salah satu korban. Apa yang menyebabkan Yusa Cahyotomo tega menghabisi nyawa kakaknya Kristina, kakak iparnya Agus, bahkan keponakan yang masih amat belia Christian? Tak hati rupanya pada sang kakak, dan kejahatan ini memang sudah direncanakan oleh Yusa yang seorang pengangguran dengan membawa palu ke rumah kakaknya di hari naas itu. Terkait kejadian yang sempat viral yang menggegerkan terkait penemuan meninggalnya satu keluarga di dalam satu rumah, dan kita lakukan penyelidikan dan berhasil kita tangkap dalam kurun waktu tidak sampai 24 jam. Adapun tersangka adalah adik kandung dari korbannya sendiri atas nama Yusak, dia residivis, mantan pelaku jambret. Motifnya adalah karena diduga tersangka sakit hati dengan korban karena berusaha meminjam uang dan meminta bantuan uang kepada korban, namun korban tidak bisa membantu. Lalu kemudian sakit hati dan melakukan tindakan pembunuhan tersebut. Selama penangkapan ada perlawanan dan dari... Ya, karena di situ ada perlawanan, maka kita laksanakan tindakan tegas terukur, kita hadiahi dengan timah panas. Pelaku menghabisi korban menggunakan cara apa? Pelaku menghabisi korban dengan cara menggunakan palu dengan memukul kepalanya sebanyak 3 kali. 2 korban lainnya mengalami nasib yang sama, sementara 1 anak korban selamat meski harus dirawat di rumah sakit. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka, dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dan terancam maksimal hukuman mati.